Yang hari ini merasa kebaikan Tuhan, mari lambaikan tangan. Haleluya. Mari pandang kanan kirimu, buka belakang, kasih senyum, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Karena dialah satu-satunya penyelamat kita. Amin. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersyukur buat kebaikan Tuhan kita. Engkau yang selalu setia ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Pengharapan kami hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Tiada yang lain, hanya Yesus saja yang menjadi penolong dalam kehidupan kami. Engkaulah kekuatan kami, Engkau keselamatan kami. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat anugerah dan kasih dan keselamatan-Mu dan rahmat yang Kau limpah-limpahkan bagi kami. Biarlah itu terus terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur atas semuanya Tuhan. Kau melingkupi setiap kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan kasih sayang-Mu menaungi kami, membawa kami kepada kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau yang membalas setiap hati. Kau yang memberikan kelegaan bagi setiap hati. Haleluya. Dan di dalam nama-Mu yang kudus, kami akan memulai ibadah kami. Terima kasih Yesus. Amin. Mari kita bersyukur pada Tuhan kita. Mari kita angkat hati kita bagi Dia. Mari kita naikkan syukur bagi Yesus.
baik selamanya. Haleluya. Biarlah kami bersuka karena Yesus, karena Yesus, karena Kau baik Tuhan selama-lamanya.
bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Kau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Haleluya. Sebab dialah satu-satunya Sang Penyelamat yang ajaib. Mari berikan tepuk tangan kita masing-masing. Pengharapan lagu serah
Muka belakangnya juga. Katakan Yesus kita hebat. Haleluya. Semua bertepuk tangan. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami mengucap syukur buat segala berkat yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami tahu ketika kami belajar untuk memberi, kami tidak akan pernah kekurangan.
Engkau selalu beserta kami. Kami mau memberi ya Tuhan, untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Biar kiranya dengan hati yang dengan sukacita kami akan memberi. Amin.
ada di kehidupan kami sampai kami mengakhiri nafas kehidupan kami. Engkau terus menjaga hati ini ya Tuhan, biar hati kami terus condong kepadamu. Hati ini condong pada pelayanan pekerjaan Tuhan. Hati ini condong kepada kebenaran demi kebenaran, karena kami memerlukanmu juga ya Roh Kudus, sangat-sangat memerlukanmu. Sehingga kami semakin hari semakin mengerti, mampu menyampaikan dan melakukan firman Tuhan dengan benar dan setia, sampai kami di kerajaan sorga dan menikmati mahkota yang telah Kau janjikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi dan dalam nama yang sangat berkuasa itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara-saudara yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Halo saudara Yesus. Halo. Hari ini kita mulai baca Amsal pasal 4 ayat 23. Amsal pasal 4 ayat 23. Ya, boleh dibacakan yang Amsal pasal 4 ayat 23? Ya, sini. Oke. Boleh dibaca bersama yang dapat katakan amin. Dua ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Wow. Tema hari ini, jagalah hatimu. Sentuh kawan tiganya. Jagalah hatimu. Nah, hari ini kita bicara mengenai jagalah hatimu. Dari segala kewaspadaan, bukan dikatakan jagalah emasmu, jagalah berlianmu, jagalah harta bendamu. Tetapi firman Tuhan mengatakan jagalah hati. Sampai saat ini kalau kita jantung tahu sebelah kiri ya, paru-paru kiri kanan, ginjal kiri kanan. Kalau hati kira-kira di mana? Bukan sarang eo, sarang tahun. Di mana kira-kira hati? Kalau fungsi hati adalah untuk menyaring racun-racun yang ada dalam tubuh. Tetapi hari ini Amsal mengatakan jagalah hatimu. Hatimu jika seperti wadah ini. Nah, ini botol tempat minuman atau air. Ini kita ibaratkan hati, sebuah wadah. Diisi apa? Air putih enak diminum? Enak dong. Kalau diisi oli kotor, siapa mau minum? Diisi air lumpur, siapa mau minum? Tidak ada. Orang gila sekalipun mau dia minum air lumpur. Dia masih tahu mana minuman yang enak. Nah, jika kita mengerti hati itu penting, seperti wadah ini diisi oleh apa, maka akan keluarnya apa? Diisi air putih maka keluar air putih. Sangat-sangat dibutuhkan oleh manusia. Nah, saudara kasih Yesus, jika ada hatimu seperti mimbar ini, oke? Ini kursi bukan? Siapa yang kita dudukkan di sini? Uangkah? Orang yang kau kasih kah atau pacarmu? Kalau bulan bang, kalau di karena kau lah terbintang-bintang, kelap-kelip di sana sini. Karena kau aku banyak tantangnya. Atau yang kau dudukkan adalah jabatanmu, pekerjaanmu, rumahmu, mobilmu, kendaraan bermotormu. Siapa yang kita dudukkan di hati kita ini? Terpancar dari apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan keluar dari dalam lubuk hati. Nampaklah apa yang sedang kita prioritaskan. Itulah gambaran hati kita sesungguhnya, isi hati kita. Jika isi hati kita uang, money, ya kan? Pasti akan memikirkan lebih bagus aku bekerja. Bosan di pelayanan pekerjaan Tuhan, capek nggak ada hasil uangnya. Jika pikiran money, banyak cabai-cabian. Pernah dengar cabai-cabian? Temannya bawang-bawangan. Seorang wanita yang memberi tubuhnya untuk dinodai atau dilakukan sesuatu yang tidak senonoh atau najis, dan dia dapat uang.
Oleh karena money, banyak melakukan kejahatan, kriminal, korupsi, pembunuh pembayaran, dan banyak lagi. Oleh karena ingin punya banyak uang dengan gampang, orang jual narkoba. Karena ingin dapat uang yang banyak, orang akan menjual apa saja meskipun melanggar undang-undang. Tetapi hari ini melalui Amsal ini kita disampaikan, jagalah hatimu, karena dari situ terpancar kehidupan. Sudah kasih Yesus. Coba kita lihat tokoh abang adik, Kain dan Habel. Yuk, kita baca bersama di kitab Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 8. Oke. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Dengar. Lihat, Kain abang, Habel adiknya, sama-sama mempunyai niat untuk memberi persembahan kepada Tuhan yang pencipta langit, bumi dan isinya. Kain memberikan tumbuh-tumbuhan yang keluar dari bumi yang sudah dikutuk untuk dipersembahkannya kepada Tuhan. Sedangkan Habel mempersembahkan apa tadi? Coba. Yang terbaik. Anak sulung dari kambing domba yang terbaik. Lemak-lemaknya dibakarnya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Lihat, sama-sama memberi, tapi perbedaan satu yang memberi yang terbaik, yang satu memberi yang biasa-biasa saja atau sedikit bermasalah. Apa yang terjadi? Tuhan menolak persembahan Kain. Terjadilah sesuatu yang begitu buruk di hati Kain. Hatinya diisi oleh apa? Coba kita lihat. Yuk lanjut baca. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Lihat. Hatinya sangat panas. Jadi poin pertama, jagalah hatimu dari kemarahan. Hati yang panas. Jika saudara masak air 1 cc, mau dipegang ceretnya atau dangdangnya? Pasti tidak kan? Pasti panas. Air saja mendidih. Jika kita pegang maka tangan kita akan melepuh. Dampak buruknya melepuh. Tapi ini hati yang panas sangat berdampak. Sepertinya kecemburuan itu hal yang biasa. Sepertinya tidak terjadi apa-apa ketika persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Tetapi ternyata hatinya mengalami sangat-sangat panas. Lanjut. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Lanjut. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosamu sudah mengintip di depan pintu. Lihat, Ia dosamu sudah mengintip di depan pintu. Rasa kecewa, rasa marah yang tidak bisa kita selesaikan dengan baik. Karena firman Tuhan juga mengatakan, biarlah amarahmu padam sebelum matahari terbit atau matahari terbenam. Berarti ada diselesaikan secepat mungkin. Karena akan berdampak ke dalam diri kita dan orang yang di sekeliling kita. Ketika kita masih menyimpan kekecewaan, kemarahan, kepahitan. Sakitnya tuh di sini bang. Abang gak rasakan bagaimana pengorbananku banyak. Semuanya kuberikan. Sampai terjadi
Engkaulah segalanya, ku berikan padamu sayang. Ternyata ditinggalkannya aku bang. Lumayan kalau sayanganku tuh lebih cantik daripada aku. Lebih cantiknya aku bang. Ini bisa berdampak buruk. Gimana lah ini hidup ini, begini-begini saja ya. Orang bilang selamat ulang tahun, happy birthday, suka cita. Tapi bang, kali ini aku juga embuskan lilin, dompetku tinggal selembar, embus lilin, umurku sekian, tapi aku masih sendiri ngembus lilinnya bang. Pekerjaanku lihatlah, aku kerja pagi pulang malam, banteng tulang, banteng semua, enan tulang juga. Tapi tabunganku tengoklah bang, menyedihkan. Lebih kalau kisah novel yang patah hati ketika nengok buku tabunganku. Nah, rasa kecewa ini, rasa ketidakpuasan ini harus segera kita buang dari hati kita. Yang siap katakan amin. Karena akan berdampak buruk bagi kita dan bagi orang yang ada di sekeliling kita. Lihat dosa apa yang sudah mengintip Kain. Lanjut. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Lihat. Tertolak, kecewa, memukul. Lihat. Berkembang bukan tindakan dosa itu? Setelah memukul akhirnya menuju pembunuhan. 340 KUHP. Pembunuhan berencana. 1/4 makhluk hidup di muka bumi ini dibunuh Kain. Kenapa? Karena cuma Adam, Hawa, Kain, Habel. Habel mati tinggal 1/3. 1/4, 3/4. 1/4 sudah dibunuhnya Habel. Bayangkan. Mengerikan, bukan kakak adik. Dia tidak memandang lagi itu adiknya. Dia memandang ini adalah musuhku, harus kutuntaskan. Oleh karena rasa kecewa yang berkembang dan berkembang menjadi sakit hati, akhirnya menuju pemukulan dan pembunuhan. Bayangkan. Makanya Amsal mengingatkan, waspadalah hatimu, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Jagalah hatimu. Yuk kita baca lagi. Bagaimana juga hati ini harus kita jaga. Bahkan seorang pemimpin sebuah bangsa yang besar, bangsa Israel, kurang menjaga hatinya. Ini akan kita pelajari supaya kita tidak mengulang kesalahannya. Yuk baca di 1 Samuel. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan menyembunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lanjut. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ya. Poin yang kedua, hindari hatimu yang condong kepada tahta, jabatan. Ketika Saul, Daud dan semua pasukan Israel perang dan mengalami kemenangan, seharusnya Saul bersukacita. Semua rakyat harus bersukacita karena mereka menang atas peperangan
terhadap bangsa Filistin. Mereka asal pulang dan bersorak-sorai. Kemenangan, dapat barang jarahan. Ditakuti sama bangsa-bangsa sekeliling. Tapi ketika mereka pulang, datang penari. Bisa menunjukkan penarinya? Gimana? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Ada pernyataan orang-orang Israel bahwasanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh dibandingkan dengan Daud mengalahkan berlaksa-laksa berpuluh-puluh ribu, berkali lipat daripada Saul. Nah, ketika dia mendengar ini, dia marah. Dia tidak ingin juga tahta itu turun kepada Daud. Dia menginginkan tahtanya turun kepada Yonatan, anaknya, generasinya. Begitu marah, seharusnya dia memberi penghargaan pada Daud. Karena Daud sudah mengalahkan Goliat yang menghina menghujat seluruh bangsa Israel dan bahkan Tuhan Israel. Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Seharusnya Daud dikasih rencana, penghargaan, hadiah. Tapi karena oleh ucapan orang-orang yang ada di bangsa Israel ketika menyambut mereka dengan tari-tarian, kata dan kalimat yang terlontar membuat Saul dengki. Dan dia sangat hatinya condong pada jabatan, kedudukannya. Dia tidak mau beralih kepada orang lain. Dia pengen anaknya Yonatan. Kemarahan itu menimbulkan keinginan yang jahat seperti juga yang dilakukan Kain. Dia ingin membunuh Daud. Lemparnya tombak 2 kali. Dup. Dup 2 kali. Tidak kena. Padahal Saul sangat ahli dalam menggunakan tombak. Dia ngambil rencana yang kedua lagi. Ingin mengasihi anak yang pertama. Tidak jadi dikasihnya sama orang lain. Tapi dia berpikir, biarlah aku memberi sebuah pancingan. Seperti itu kira-kira. Aku akan memberikan anakku Mikal. Daud, silakan kau menjadi mantuku. Tapi perangi orang Filistin itu dan ambil 100 kulit katan. Bayangkan. Karena Daud mengatakan, aku tidak punya harta benda sebagai mahar. Apalah aku ini dari orang miskin. Sementara yang mau kunikahi adalah putri raja. Aku tidak punya harta benda untuk menjadi maharku. Saul mengatakan cukup. Kasih 100 kulit katan tentara Filistin. Bukan karena dia mengasihi Daud. Bukan karena dia pengen mempunyai mantu yang sangat baik seperti Daud. Mantu idaman. Pilih-pilih siapa mau jadi mantu idaman? Hela idaman, jangan hela tertolak. Daud perang. Dapat 200 kulit katan. 2 kali lipat kasihnya. Sebagai maharnya, jelek banget kan mahar. Tahu kulit katan? Orang sunat, dipotong itulah. Mau tahu. Itu kulitnya, bayangkan. Tujuannya supaya Daud mati di peperangan. Lihat hatinya. Orang akan mengira tindakan Saul adalah sebuah tindakan menghargai Daud, menginginkan Daud sebagai mantunya. Siapa yang tahu di hati Saul? Oleh karena kekecewaan, oleh karena kecemburuan, kedengkian, tidak mau tatanya beralih, hatinya tidak mau terjadi seperti itu. Maka bertumbuhlah kejahatan di dalam hatinya. Sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan timbullah dari hatinya. Ternyata dia tidak mampu. Di ujung ceritanya nanti Anda boleh baca pasal berikutnya. Saul lah yang mati di tangan bangsa Filistin dan Yonatan. Daud tetap menghargai, aku tidak akan menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Lihat hati Daud. Penuh dengan kasih Bapa, yang melambangkan Bapa yang sangat mengasihi kita. Coba. Berbeda bukan antara hati Daud dengan hati Saul. Daud mempunyai kesempatan membunuh
Saul, karena Saul dia buang air besar di gua, dan di gua itu beserta pasukannya di dalam itu. Dengan gampang dia membunuhnya, tetapi dia tidak membunuhnya, dia yang memotong kain jubah, ujung jubahnya Saul, menandakan aku bisa membunuhmu, tapi hatiku tidak ingin membunuhmu, karena hatiku penuh dengan pujian penyembahan Tuhan yang tidak suka dengan pembunuhan. Daud tidak melakukannya, karena hatinya lebih condong kepada kebenaran firman, hukum Taurat yang sudah dipelajarinya. Haleluya, berbeda bukan? Lalu yang harus kita perhatikan, lihat, jika saudara menghindari yang namanya hati yang condong kepada jabatan, maka ketika jabatan saudara dicopot dan digantikan seseorang, saudara tidak akan dendam dan benci. Nah, kita lihat kalau Pak Joko Widodo ya digantikan Pak Prabowo, memang sudah habis periodenya. Tapi kita lihat kalau Pak Prabowo setelah menang pertama tanggal 20 bulan 10 ini dilantik, lalu 5 tahun lebih kurang ke depan kalah lagi, menang pihak lain. Jika dia menyerahkannya itu dengan ikhlas, maka dia akan mengakhiri kepemimpinannya dengan baik. Berbeda dengan Saul yang tidak mengakhiri kepemimpinannya dengan baik, oleh karena diawali hatinya yang condong kepada kebencian, kecemburuan, tahta. Nah, kita lihat contoh ketiga. Bagaimana murid yang sangat dikasihi Tuhan, 12 murid. Ternyata di salah satu murid ini ada pengkhianat. Coba tengok kiri kanannya. Tengok, adakah pengkhianat, wajah-wajah pengkhianat, tengok. Nggak ada lah. Aduh, di sana tuh yang ada di kutub utara. Sini wajah-wajah orang setia, amin. Amin, pria-pria yang setia, bukan setiap tikungan ada. Wanita-wanita yang setia, amin. Salah, amin. Oke, satu pengkhianat ini ketika melihat seorang wanita ya yang pekerjaannya tidak benar, memecahkan minyak dibuli yang dinamakan minyak narwastu, minyak yang mahal dan sangat mahal dan harum, pecahkannya di kaki Yesus, lalu ke wajah tubuh. Minyak narwastu ini bisa diperoleh dengan cara bekerja atau gaji selama 1 tahun. Nah, kalau gaji mereka sana 1 hari 1 dinar, buatlah 300 hari kerja, berarti 300 dinar, baru bisa beli minyak wangi ini. Ini budaya orang Yahudi, apabila menikah dia akan memecahkannya untuk suaminya. Nah, Yudas Iskariot melihat, sayang sekali, bagus dikasih sama orang miskin, sepertinya benar bukan? Sayang sekali. Ternyata Yudas Iskariot hatinya sudah condong pada money, uang, harta, benda. Coba kita baca. Ya. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Apa yang hendak kau berikan padaku jika aku menyerahkannya padamu? Karena hatinya sudah diisi oleh sesuatu yang condong kepada harta, uang. Dia mulai bernegosiasi pada imam yang menginginkan Yesus untuk ditangkap. Yuk lanjut. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Pujian penyembahan, semua tim boleh ke depan, musik.
30 keping perak. Dia tukarkan juru selamatnya. 30 keping perak ditukarkan Yudas Iskariot dengan guru agung kita. 30 keping perak diterimanya, tapi dia kehilangan keselamatan. Banyak orang menukarkan imannya demi uang. Banyak orang meninggalkan Tuhan karena demi uang. Untuk itu tetaplah kita menjaga hati kita, agar hati kita tidak condong pada harta ataupun mamon. Yang siap katakan amin. Itulah poin yang ketiga. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri, saudara kasih Yesus. Kita akan menyembah penyembahan yang pertama. Haleluya. Saudara boleh menutup matanya. Mari Anda pikirkan, siapa ya yang duduk di hatiku? Apa saja yang kuisi hatiku? Dengan apa saja? Apakah hatiku masih condong kepada harta benda? Apakah hatiku masih condong pada jabatan, posisi pekerjaan? Apakah hatiku masih condong kepada kekecewaan, kemarahan? Tapi biarlah hati kita mulai hari ini kita isi dengan firman Tuhan, dengan kasih Yesus. Bab Dia besar dan ajaib, kasih-Mu yang dapat memulihkan hati yang kecewa, kuasa-Mu yang bisa memulihkan hati yang terikat pada mamon. Kau lepaskan kami Tuhan dari kejahatan, hati yang menginginkan kejahatan. Lepaskan kami Tuhan dari hati yang condong kepada jabatan, posisi. Tapi biarlah hati kami tetap diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kalau Yesus yang duduk di hati kami, ya matakalana sikarabana, iya rabana, penuhi hati kami dengan Roh-Mu bersamamu. Biarlah hati kami memancarkan kasih Kristus. Sedang bersedih, kau boleh mengangkat tanganmu. Mohonkan pada Tuhan Yesus kita, biar hatimu dipulihkan. Yesuslah jawaban. Kita tunggakan Yesus dengan apapun. Mari kita memprioritaskan pekerjaan Tuhan, lebih menyenangkan hatinya. Malah kita ada di hati Kristus, dan biarlah Kristus juga ada di hati kita. Selama-lamanya. Terima kasih Allah. Ya Bapak.
satu orang yang menyakitimu, ampuni, lepaskan pengampunan. Jika hatimu masih condong pada harta benda, uang, jabatan, dendam, kekecewaan, maka mari kita mohonkan hari ini agar semuanya itu dilepaskan. Biar hanya Kristus Yesus yang duduk di hati kita, firman Tuhan yang mengisi seluruh kehidupan kita, hati kita, maka semuanya akan terpancarkan, akan dipancarkan melalui kehidupan kita, melalui perkataan, dan wajahmu pun bersinar. Ada di tanganmu, kami di hatimu, dan juga Engkau yang menguasai hati kami. Kau berkati masa depan anak-anakmu, jemaat-jemaat Tuhan, kesehatan, keluarga kita, kami bisa sehati sepikir untuk memperluas kerajaan Allah, sehati sepikir untuk menyampaikan Injil Kristus sehingga banyak jiwa-jiwa yang akan kami menangkan. Terima kasih ya Bapa, biar terus kami di hatimu dan Tuhan Yesus di hati kami untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Kristus Yesus kita. Alia, silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan diakonia kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik Tuhan. Biarlah kami tetap boleh menjaga hati kami Tuhan. Tetap tulus di hadapan Bapa yang baik dengan kuat kuasa Roh Kudus yang menuntun dan menolong kami setiap hari. Dan kami hidup di dalam ketaatan. Kami percaya Tuhan bahwa hati kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami akan berikan persembahan diakonia kami. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang memberi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kau besar
berkati jemaat-jemaat Tuhan, baik studinya, pekerjaannya, masa depannya, cita-citanya, Engkau yang tolong dan cukupkan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan juga kota Medan dan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu, biarlah terjadi juga penuaian jiwa berlaksa-laksa. Bersamamu kita menuai bersama-sama ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga atas hadirat-Mu, lawatan-Mu yang melawat kami sebaik yang tempat ini maupun yang mengikuti ibadah live streaming. Pujilah nama-Mu, roh takut akan Tuhan tercurah atas kami dan bahkan kepala daerah mulai desa sampai ibu kota, baik legislatif, edukatif, eksekutif, memiliki program-program yang pro rakyat yang membuat bangsa Indonesia ini maju dan damai. Terima kasih Yesus. Biar semakin terjadi percepatan pertumbuhan baik secara kuantitas maupun kualitas. Gereja-gereja di Indonesia semakin besar, makin banyak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Arahkanlah pandangan-Mu dan bukalah hati-Mu Bapa di surga. Kasih dari Bapa di surga dan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Kristus Yesus, kuat kuasa Roh Kudus, damainya, sukacitanya yang melimpah-limpah ada